Petaka hampiri Vietnam jelang Piala AFF U19 2024. Punggawa Garuda yang diprediksi bersinar. Magis STY diakui bisa benamkan Roberto Mancini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Petaka datang Vietnam kalang kabut jelang ASEAN Cup U19 2024. Kabar menarik datang dari salah satu media Vietnam yang menyoroti perubahan signifikan yang akan diterapkan pada turnamen ASEAN Cup U19 2024 alias Piala AFF U24 2024. Sebagaimana diketahui, laga pembuka akan berlangsung hari ini, di mana ASEAN Cup U19 2024 berlangsung di Surabaya. Ada 3 grup yang diisi masing-masing 5 tim pada turnamen ini. Grup A diisi oleh Timnas U19 Indonesia, Filipina, Timor Leste, dan Kamboja. Lalu ada grup B yang dihuni oleh Australia, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sementara grup C diramaikan oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menariknya ada satu perubahan besar pada turnamen tingkat kelompok usia ini, di mana untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ASEAN Cup U19 2024 menggunakan teknologi VAR. Sontak hal tersebut mengundang respon dari media Vietnam Soha. Dalam laporannya, media tersebut mewanti-wanti anak asuh Hua Hien Vien. Media tersebut bahkan mengaku The Young Golden Star Warriors khawatir jelang turnamen tersebut karena adanya VAR. Media tersebut melanjutkan bahwa dengan adanya VAR, gerak-gerik pemain di lapangan akan langsung terekam. Permainan kasar dan licik juga tidak bisa diterapkan mulai saat ini. Oleh karena itulah, Timnas U19 Vietnam diminta agar berhati-hati saat bermain nanti. Para pemain pun diminta untuk belajar bermain sepak bola dengan baik dan benar. Sudah dapat dipahami bahwa VAR seolah menjadi momok bagi Vietnam, sebab memang salah satu rival Timnas Indonesia itu dikenal dengan permainannya yang keras hingga mengundang kontroversi. Oleh karena itulah VAR dianggap sebagai petaka oleh medianya sendiri. Punggawa Garuda yang diprediksi bersinar di Piala AFF U19 2024. Pertama, Kade Arel. Nama Kade Arel sudah tidak asing bagi pengamat sepak bola nasional, dilansir dari laman transfermarket.co.id. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini selalu tak tergantikan posisinya di sektor pertahanan skuad Garuda U19 maupun U20. Dengan postur 185 cm, dirinya memang cukup ideal sebagai seorang bek tengah. Selain itu, dirinya juga satu dari sekian banyak pemain di Timnas Indonesia U19 yang pernah merasakan bermain di ajang AFF Cup U23 di tahun 2023 kemarin. Sementara itu di sektor pertahanan, kemungkinan besar Kade Arel akan berduet dengan mantan kapten Timnas Indonesia U17, yakni Iqbal Gujangge ataupun pemain keturunan Sudan Indonesia Besal Hamzah. Kedua, Wilber Halim Jardim. Sosok Wilber Jardim menjadi salah satu pemain alumni Timnas U17 yang naik kelas ke Timnas U19. Mengutip dari laman transfermarket.co.id, pemain keturunan Brazil Indonesia yang kini membela klub Sao Paulo U18 tersebut tentunya diharapkan mampu mengawal lini pertahanan kanan skuad Garuda U19. Menariknya, akhir-akhir ini dirinya juga seringkali dicoba untuk bermain di sektor gelandang oleh pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri. Ketiga, Jens Raven. Jens Raven tentunya menjadi salah satu pemain yang cukup dinantikan performanya di skuad Timnas Indonesia, khususnya skuad U19. Pemain yang kini membela klub Belanda FC Utrecht tersebut memang diproyeksikan sebagai calon penyerang masa depan skuad Garuda karena memiliki usia relatif muda, yakni 18 tahun. Striker jangkung yang telah memiliki 3 caps bersama Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup ini mampu membuktikan kualitasnya bersama skuad Garuda.
Timnas tidak gentar, magis STY diakui bisa benamkan Roberto Mancini. Kiprah Sintayong bersama Timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian dari pengamat sepak bola nasional, yakni Frits Simanjuntak. Sebagaimana diketahui, laga tersebut menjadi laga pembuka yang akan berlangsung pada Kamis 5 September 2024 di King Abdullah Stadium, Riyadh, Arab Saudi. Merujuk ranking FIFA, Timnas Indonesia menjadi tim yang tidak diunggulkan lantaran berada di tangga ke-134 FIFA, sementara tim berjuluk Elang Hijau saat ini menduduki peringkat 57 dunia. Selain itu, Arab Saudi saat ini dilatih oleh Roberto Mancini, juru taktik kawakan asal Italia yang punya portofolio mentereng. Dia merupakan ex-pelatih Inter Milan, Manchester City, dan Timnas Italia. Menyita data laman 11v11, Timnas Indonesia telah bersua 12 kali dengan Arab Saudi. Hasilnya tim Merah Putih tidak pernah menang dengan rincian sekali imbang dan 11 kalah. Meski dianggap berbeda level, pengamat sepak bola nasional Frits Simanjuntak menegaskan, Timnas Indonesia harus tetap optimis menghadapi laga tersebut. Sebab skuad Garuda punya pelatih berpengalaman sekaliber Sintayong. Jujur berat, tapi tak ada yang tidak mungkin di olahraga. Peluang tetap ada. Jelas Arab Saudi menunjukkan keseriusan dengan mendatangkan pelatih sekelas Roberto Mancini. Gaji besar, tapi Timnas Indonesia juga punya Sintayong, pelatih yang memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Ujar Frits Simanjuntak. Tak bisa dipungkiri, Sintayong menggebrak dunia saat memimpin The Taeguk Warriors di Piala Dunia 2018 lalu, di mana timnya mampu mempermalukan sekaligus menyingkirkan juara bertahan Jerman dengan skor 2-0 dalam laga grup F. Kini 6 tahun berselang, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Frits Simanjuntak pun meyakini bahwa peluang Timnas Indonesia untuk mencuri poin di kandang Arab Saudi tetap terbuka. Semua itu nantinya tergantung pada persiapan pendekatan yang dilakukan Sintayong.